Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu hari ini dengan penuh semangat dan dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ibu APT Sahiro Haulani SPAM MFAM, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada agenda kita hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Yui Listia yang akan memandu jalannya acara kuliah tamu kita dengan judul Berani Baik Mencegah Bullying dari sisi pelaku, korban, dan saksi. Selanjutnya, untuk membuka kegiatan kita secara resmi, marilah kita simak kata sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ibu APT Sahiro Haulani SFAM MFAM. Kepada Ibu Sahiro, kami silakan. Baik, yang kami hormati Ibu Nera Umilia Purwanti MSc APT. Untuk membuka kegiatan kita secara resmi, marilah kita simak kata sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ibu Nera Umilia Purwanti MSc APT. Kepada Ibu Nera, kami silakan. Oke, terima kasih kepada MC Kak Yuli ya, Kak Yuli ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, tadi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu Iroh yang membuka ya, mengingat tadi Ibu sangat terlambat sekali untuk bergabung atau join di apa namanya Zoom ini ya. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya dan selamat datang serta tak lupa sangat berterima kasih sekali kepada pemateri pada hari ini yaitu Ibu Dr. Zulfa Khairunisa Ihsan MSc, yaitu dosen dari Fakultas Kedokteran Untan dari jurusan kedokteran, di mana di sini akan membawakan materi mengenai bullying. Jadi ini memang merupakan suatu permasalahan di dalam dunia pergaulan ya, terutama mungkin remaja atau bahkan kalian mungkin ya para mahasiswa yang akan menginjak usia dewasa, belum bisa dikatakan dewasa, atau bahkan di dunia pendidikan sekalipun, atau bahkan bagi kami, terutama dosen atau di lingkungan dosen sekalipun. Jadi sebenarnya kita perlu juga ya, apa sih batas bullying ini, atau perkataan seperti apa, atau tindakan seperti apa yang ternyata bisa menyakiti perasaan atau bahkan mungkin bagi kita itu sekedar gurauan ternyata itu adalah suatu bullying. Nah, mungkin ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Jadi bagi Ibu ini perannya penting banget karena di sini posisi kalian adalah bagaimana kalian menghadapi pasien, tapi kalian juga jangan lupa bagaimana kita akan bersikap dan bertoleransi antara sesama kita atau bahkan sesama tenaga kesehatan lainnya. Jadi faktor toleransi ini sangat perlu sekali ya. Makanya pada hari ini terutama dari tim dosen yaitu Ibu Sahiroh dan Ibu Clara ini menginisiasi untuk mengadakan materi atau mengangkat materi pada hari ini yaitu mencegah bullying dari sisi pelaku, korban, dan saksi. Nah, kebetulan hari ini pematerinya Ibu rasa tepat ya, mengingat beliau juga sudah membuat bukunya ya dengan tim dari kedokteran. Jadi nanti di sini akan dikupas nih bagaimana nih kalau dari pelaku, kenapa sih sampai membuat atau bahasanya itu melakukan bullying? Terus efeknya terhadap korban. Nah, kalian atau kita mungkin yang sebagai saksi dari apa namanya bullying ini bagaimana nih? Nah, mungkin ini akan bahas oleh Dr. Zulfa Hairunisa Ishan. Mungkin sekian ya dari Ibu untuk membuka acara ini karena ini merupakan rangkaian ya dari kuliah pakar maupun kuliah tamu atau bahkan kegiatan webinar dan workshop yang diadakan oleh Prodi Farmasi khususnya dalam
meningkatkan soft skill dari mahasiswa ataupun bahkan sekalipun dari lingkungan atau dari kami dosen sekalipun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri pada hari ini yang walaupun akan berbuka puasa tetap bersedia meluangkan waktunya, kepada panitia baik dosen maupun mahasiswa ya yang sudah menyelenggarakan dan bahkan mengadakan kegiatan ini, serta tidak lupa kepada mahasiswa-mahasiswi yang bersedia mendengarkan materi pada hari ini. Ibu buka langsung ya, mungkin Kakak MC ya, acara pada hari ini. Dengan demikian, Ibu kembalikan kepada MC pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nera Umilia Purwanti MSc APT atas kata sambutannya dan telah membuka acara kita hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi perkenalan narasumber, di mana tak kenal maka tak sayang. Boleh kepada operator untuk share CV dari pemateri kita? Nah, narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Zulfa Khairunisa Ihsan MSc. Beliau merupakan seorang dokter dan seorang dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, sekaligus anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Tanjung Pura. Beliau Beliau mengajar sebagai dosen tetap dari sejak tahun 2024 hingga sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Beliau juga bekerja sebagai dokter umum dari sejak tahun 2023 hingga sekarang di Apotek Medika Raya. Beliau merupakan anggota organisasi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pontianak sejak tahun 2026 hingga sekarang pada bidang ilmiah dan litbang. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau akan membahas mengenai pencegahan bullying, baik dari sisi pelaku, korban, dan saksi. Kepada Ibu Dr. Zulfa Khairunisa Ihsan, MSc, kami silakan. Baik, terima kasih kesempatannya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang saya hormati. Terima kasih juga Ibu Perpodi S1 Farmasi ya, Ibu Nera. Kemudian juga terima kasih kepada para panitia, baik itu panitia dosen Ibu Syahiro, Ibu Clara, dan juga panitia dari mahasiswa ya. Saya ucapkan juga terima kasih kesempatannya kepada para dosen dan juga mahasiswa, dan mungkin pengetahuan saya ada dari siswa SMA juga ya, yang menjadi peserta pada hari ini. Eh, Topik kali ini mungkin karena ini partisipannya sedikit, kita akan lebih ke diskusi ya, dan insya Allah diskusinya akan lebih interaktif. Saya mungkin mohon izin share screen ya kepada panitia. Oke, apakah layarnya sedang loading sepertinya ya? Oke, baik. Semoga tetap semangat ya kepada para peserta pada hari ini ya, walaupun sudah sebentar lagi berbuka puasa, tapi memang diskusi kita pada hari ini santai tapi serius ya, karena topiknya ini mungkin bisa jadi dekat dengan sehari-hari, dan juga mungkin sesuatu yang mungkin kita anggap lewat nih dalam keseharian kita, tapi kita tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian dari bullying. Dan di sini nanti kita akan sedikit main ya dengan menggunakan Slido. Jadi bagi yang sedang open, misalnya lagi buka di laptop, itu bisa melalui HP-nya gitu ya, ataupun pakai HP nanti bisa di scan QR code-nya. Baik, mohon izin untuk memulai ya para panitia. Jadi sebelum kita benar-benar memulai ke materi, saya memberikan trigger warning terlebih dahulu. Jadi selama sesi kali ini kita akan ada mendiskusikan, kemudian juga mungkin akan dimunculkan kasus-kasus terkait dengan perundungan atau bullying, sehingga bagi yang tertrigger, karena kita sekarang sesinya sesi online, sesi daring, diharapkan adik-adik ataupun para peserta boleh menjauh dulu dari layar, kemudian mencari ruang aman untuk menjernihkan pikiran. Karena kadang-kadang kalau misalnya secara offline ya, biasanya tim Satgas itu ada tim spesialnya memantau, yang mungkin tertrigger itu akan dipisahkan dari kerumunan atau kerumunan audiens terlebih dahulu. Nah, tapi karena online, saya harapkan bagi teman-teman yang di sini mungkin tertrigger boleh mundur sejenak dari layar. Baik, kita mulai dengan kasus-kasus yang mungkin saat ini banyak sekali ya. Ini boleh diramaikan kolom chat ya. Kasus perundungan ataupun kasus kekerasan yang akhir-akhir ini lagi viral tuh apa ya? Mungkin boleh di kolom chat diramaikan juga ya. Dipersilahkan. Ada satu kasus yang mungkin lagi up-upnya ya.
baik itu di lingkungan universitas maupun di lingkungan sekolah. Silakan, boleh diramaikan kolom chatnya. Silakan. Apa ya yang baru-baru kali ini nih kayaknya lagi up banget, lagi viral banget. Dan mungkin menimbulkan banyak perdebatan nih di antara masyarakat Indonesia ya khususnya. Oke, silahkan. Boleh diketikkan di kolom chatnya. Kasus yang ini, kasus yang itu, boleh. Silahkan. Nah, sambil menunggu, sambil mengetik, saya juga ini ya menjelaskan sedikit tentang layarnya ya. Ini sedikit pengantar ya, bahwa memang kasus kekerasan tidak hanya bullying, tapi kasus kekerasan secara keseluruhan itu banyak sekali terjadi. Dan mungkin akhir-akhir ini menjadi kasus yang sangat-sangat dibicarakan di masyarakat. Mulai dari siswa SMA ini, di paling kiri ya beritanya di Detik News ini, siswa SMA itu dibully sampai masuk RSJ. Atau misalnya ada nih korban bullying langsung masuk RS. Atau bahkan, nah ini belum ada nih, ya kasus kekerasan ke anak dari oknum. Oke, kasus kekerasan anak ya. Dan anak mungkin, ini mohon maaf saya sekali lagi bicara kasus ya. Jadi bagi yang tertrigger silahkan boleh menjauh sedikit dari layar, mencari ruang aman. Yaitu misalnya anak sekolah ya, yang sampai mohon maaf bunuh diri ya, karena tidak mampu untuk membayar sekolahnya, karena ada perundungan juga di situ. Sampai ada pertanyaan nih dari orang tua, anak saya itu meninggal karena bullying, apakah itu tanggung jawab sekolah? Nah, ini pertanyaannya untuk kita semua. Itu tanggung jawab siapa? Sekolah? Atau teman-teman sebayanya yang sekelas sama teman-temannya? Atau dari para pengajarnya? Mungkin karena di sini juga ada dari rekan-rekan dosen ya. Jadi sebenarnya salah siapa? Dan akhirnya mulai nih dibicarakan ya. Kemudian nih juga nih ya, ada data gabungan bahwa jumlah kasus perundungan itu di Indonesia naik 2 kali lipat. Nah, kalau untuk bicara kasus kekerasan, mungkin ada yang membahas ya tentang, kita bahas kasus sedikit ya, tentang pembacokan. Ya, itu pembacokan itu masuk dalam kasus kekerasan fisik ya, walaupun bukan perundungan. Kita tidak tahu jelasnya kasusnya, tapi itu juga merupakan kasus kekerasan yang sedang viral. Dan mungkin kalau teman-teman tahu ya, yang lagi hot banget karena ternyata si korban ini ada sesuatu gitu yang menyebabkan si pelaku melakukan kekerasan. Nah, mungkin ada tuduh-tuduhan. Siapa nih yang salah? Bukannya korbannya salah juga, bukannya pelakunya salah. Nah, itu juga kasus yang mungkin sekarang sedang disorot masyarakat ya. Dan itu kalau misalnya mau didiskusikan silahkan, walaupun itu sebenarnya masih agak jauh dari perundungan. Nanti kita akan bicarakan ya, apa sih bedanya kekerasan biasa sama perundungan. Nah, sekarang kita bicara tentang lingkungan universitas. Salah satu yang paling hangat ya, walaupun sudah tidak terlalu hangat lagi, tapi yang paling menggemparkan kasus universitas itu adalah Timothy Anugrah ya, seorang mahasiswa di Udayana yang melakukan bunuh diri ya, sehingga harus meninggal dunia, dan itu mulai membuka mata bagi semua orang, semua sivitas akademika di universitas, bahwa perundungan itu ada dan itu nyata adanya. Nah, karena saya mungkin basicnya dari kedokteran, saya bawanya berita dari kedokteran ya. Jadi bullying di dunia kedokteran juga menjadi satu isu yang hangat. Bahkan paling hangatnya itu adalah di PPDS atau pendidikan dokter spesialis. Contohnya nih berita yang di kanan nih, Unpad bahkan sampai pecat 2 residen senior dan sanksi berat ke 1 dosen. Dan ini merupakan uh, gimana ya, awareness-nya ini sedang hangat-hangatnya nih ya, orang mulai sadar, oh ternyata pendidikan di tenaga kesehatan ini ada sesuatu gitu. Nah, saya mungkin di farmasi juga ada ya, di keperawatan juga ada mungkin, dan juga di kedokteran sekarang juga mungkin sedang disorot nih oleh masyarakat. Jadi mungkin orang-orang yang di luar dari tenaga kesehatan tidak tahu nih, oh ternyata seberat itu ya pendidikan. Tapi pertanyaannya, apakah kita membenarkan adanya bullying atau perundungan di tingkat pendidikan yang memang kita ini bertemu sangat tinggi dengan masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah PR ya dari panitia untuk membahas 4 hal ini di hari ini. Yang pertama kita akan bahas sedikit tentang bullying atau perundungan. Yang kedua kita akan membahas tentang dampak, mulai dari dampak kesehatan, psikologis, dan juga dampak akademik sedikit ya. Karena kita akan membahas di lingkungan universitas ya, dan juga mungkin sedikit tentang sekolah. Dan yang ketiga, if you are in the situation, bagaimana pencegahannya? Bagaimana pelaporan kekerasan? Bagaimana misalnya kita di posisi yang melihat atau menyadari bahwa ada kasus perundungan nih? Dan yang keempat, kita akan refleksikan bersama dan kita akan membuat komitmen bersama. Oke, nah kita ke topik pengantar ya, tentang bullying. Walaupun tadi di awal sudah ada berita-beritanya nih, tapi mari kita kenal lebih dekat. Apa sih itu bullying? Nah, jadi silahkan bagi yang mungkin lewat laptop bisa scan QR code-nya dengan HP,
ataupun yang dengan HP bisa di pause dulu Zoom-nya ya, di scan QR code-nya, di SS dulu, boleh langsung join dan klik apa sih satu kata yang dapat mewakili perundungan menurut Anda. Jadi satu kata aja. Bisa dari kata kerja, bisa dari kata benda, bisa dari sesuatu, bisa dari outputnya ya, dari perundungan nih outputnya apa boleh, atau dari proses perundungan nih apa yang terjadi, atau mungkin faktor penyebabnya. Nah, boleh juga faktor penyebab terjadi perundungan tapi dalam satu kata. Nah, silahkan. Mungkin saya berikan waktu 1 menit ya. Jadi silakan, ya ada satu muncul nih kata trauma. Oke, sampai saya tunggu ya yang lain, baru satu partisipan, silakan yang lain. Senioritas, oke. Ada lain lagi silakan. Bisa melalui slido.com, lalu klik 6014561, atau bisa di ini ya, di SS QR code-nya. Silahkan. Kita masih menunggu 45 detik lagi ya. Nanti biasanya kalau ada kata yang terbanyak, nih orang ini setuju nih dengan kata di depan, nanti bisa membesar kali kata-katanya. Oke, ada kekerasan, ada sakit, ya akan kita bahas ya. Silahkan, boleh outputnya atau hasil atau dampak dari perundungannya, boleh dari prosesnya nih perundungannya terjadi apa sih, boleh juga sebelum terjadinya perundungan tuh apa sih faktor yang uh, mendasarinya misalnya. Oke, nah ini udah mulai muncul kata-katanya ya. Ada pemojokan, ada sakit, kekerasan, dominasi, penyekekan, ini mungkin pencekikan ya, penyerangan, senioritas, penindasan. Oke, bagus sekali. Tekanan, luka batin. Ayo silakan. Ini boleh berulang kayaknya ya. 7 partisipan pun boleh lagi. Apalagi kata-kata yang satu kata yang mewakili, mengucilkan luka batin. Nah, trauma masih yang terbesar nih ya. Berarti hampir banyak yang menuliskan kata trauma di sini. Ancaman. Oke, mungkin kita tunggu 20 detik lagi ya. Diskriminasi, oke. Rusak mental, persekusi, baik, penyerangan. Ada lagi? Silahkan, 10 detik lagi mungkin ya. Tekanan, oke. Nah, jadi sebenarnya kata yang paling besar di sini adalah trauma. Penindasan, baik. Nah, dan berarti ada dua nih ya. Trauma yang pertama, dua penindasan. Trauma adalah dampaknya. Nah, trauma yang seperti apa ini? Apakah trauma psikis, trauma mental? Nanti akan kita bahas. Rusak mental juga merupakan outputnya. Pemojokan ya, pemojokan, penyerangan, pencekikan ya, ancaman, tekanan, pengucilan itu adalah prosesnya ya. Dan faktornya yang pertama tadi bisa senioritas, kemudian oke di penjatuhan juga ada muncul, kemudian dominasi. Nah, kita semua akan bahas kata-kata yang diwakili oleh para peserta hari ini ya. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan di mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran di Indonesia. Tapi saya tidak spesifik ya, di Fakultas Kedokteran yang mana ya. Jadi sama caranya adalah dengan word cloud atau awan kata yang seperti tadi. Jadi semakin besar adalah menunjukkan bahwa banyak orang yang menyebutkan ini sebagai kata yang mewakili perundungan. Kita bisa lihat di sini yang paling besar, seperti tadi kita lakukan word cloud ya, ternyata menyakiti atau tadi teman-teman bilangnya trauma. Lalu ketidaknyamanan, kekerasan. Nah, dan juga ada merugikan, menindas, mengancam, superior, inferior, dan merendahkan. Nah, ternyata serupa ya. Di sini semua kata-kata ini adalah mewakili perundungan. Ada hal yang menyebabkannya, ada prosesnya ya, yaitu menyakiti, rasa tidak nyaman, dan juga merupakan bagian dari kekerasan. Nah, jadi sebenarnya apa sih bullying atau perundungan? Definisi dari bullying atau perundungan yang pertama adalah perilaku agresif, perilaku menyakiti, perilaku yang menyebabkan trauma, jadi agresif. Perilaku agresif ini bisa secara, nanti kita akan bahas tentang bentuk-bentuk bullying, misalnya verbal, bisa fisik. Dan kunci yang kedua adalah berulang dan disengaja. Ini yang membedakan bullying dengan kekerasan lain. Kalau kekerasan lain misalnya hanya dilakukan 1 kali, nah, dan bukan berulang, itu bisa jadi kekerasan biasa. Tapi bullying ada unsur berulang di sini. Nah, sama seperti kekerasan lainnya bisa dilakukan oleh seorang individu, bisa oleh sekelompok orang. Dan ciri keempat yang paling khas adalah adanya relasi kuasa. Nanti kita akan bahas. Dan korbannya adalah orang yang lebih lemah
dibandingkan dengan pelaku yang menimbulkan kerugian. Jadi kalau misalnya sudah kena 4 syarat ini, maka dia masuk perundungan. Tapi kalau misalnya tidak berulang tadi ya, itu biasanya masuk kekerasan lainnya. Seperti itu. Karena kita spesifik ke bullying, nanti kita akan bahas. Nah, tadi salah satu kata kuncinya adalah relasi kuasa. Relasi kuasa adalah salah satu ciri khas juga dari bullying, yaitu hubungan tidak setara antara dua pihak. Jadi tentunya misalnya paling jelas ada hierarki. Jadi dosen ke mahasiswa juga ya, ada hierarki mungkin dari pengetahuan. Karena dosen misalnya yang megang nilai nih, nah, atau misalnya dosen berhak ini dan itu. Yang tadi muncul di word cloud, senioritas ya, superior inferior. Itu adalah contoh relasi kuasa. Kenapa? Karena dengan relasi kuasa ini seseorang itu bisa menyalahkan sumber dayanya. Misalnya dia punya pendidikan yang lebih tinggi, lalu dia bisa melakukan perundungan pada orang yang pendidikannya lebih rendah. Atau misalnya dari status ekonomi, wewenang, atau misalnya kondisi fisik. Kondisi fisik ini misalnya, mohon maaf kita bicara tentang orang yang normal dengan merundung orang yang disabilitas misalnya. Itu adalah contoh-contoh relasi kuasa. Sehingga bentuk bullying sebenarnya sama dengan bentuk kekerasan, tapi yang membedakan adalah bullying atau perundungan itu berulang. Nah, misalnya kalau segi fisik, fisik paling sangat jelas ya, yang bisa menimbulkan luka fisik bagi para korbannya. Bisa memukul, mencubit, menapar, dan lain-lain. Bedanya, bullying dalam bentuk fisik berarti berulang-ulang. Misalnya contoh ya, mungkin sering kita lihat di film-film gitu ya. Oh, anak ini seringnya dipukul, dia lewat dipukul sama sekelompok geng orang ini gitu. Dan itu berulang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bertemu misalnya. Kalau psikis ya, psikis ada yang membaginya menjadi psikis ataupun ada yang membaginya sebagai verbal. Tapi saya di sini gabungkan karena biasanya verbal juga bisa menimbulkan uh, dampak dari psikisnya. Misalnya intimidasi, diskriminasi. Jadi misalnya yang paling sering kayak oh dikucilkan nih satu orang gitu kan, oh dia nih beda nih, misalnya dia mohon maaf misalnya anak dari bukan dari kota ini lalu dikucilkan, yang lain tidak mau bergaul, nah itu biasanya diskriminasi. Atau menggosip, mengejek, memaki. Tadi seperti itu ya, apa? Ejekan dari mana, bercandaan yang mana yang sebenarnya bisa termasuk dalam bullying. Tadi kita kembali ke definisinya. Jadi apakah dia ada perilaku agresif yang menyakiti, menimbulkan dampak bagi para korban, maka itu bisa. Jadi termasuk dalam bullying, apalagi jika dilakukan berulang-ulang. Cyberbullying yang paling sering zaman sekarang ya, gimana jempol netizen Indonesia. Nah, saya harap adik-adik ataupun teman-teman yang di sini tidak termasuk dalam pelaku cyberbullying ya. Paling sering ya hinaan, ancaman, mungkin tanpa kita sadari kita ketik nih komen ke oh orang ini influencer kok nggak apa kita komen aja ya. Nah hati-hati karena rekam jejak digital itu tidak bisa hilang ya. Nah jangan-jangan ternyata kita termasuk dari pelaku cyberbullying. Nah, betul sekali kata Bu Iroh, takut sekali dengan ketika netizen zaman now. Nah, hati-hati. Sekarang udah mulai ada loh ya undang-undangnya gitu. Jadi tentang cyberbullying. Kali nanti diusut kan, misalnya pelakunya mengadu, terus dilihat di siapa-siapa nih ya pelaku ketika netizennya gitu kan, hati-hati dicari. Rekam jejak digital sangat berbahaya ya. Jadi bisa hinaan, ancaman di media sosial. Ini mulai banyak ya. Apalagi mungkin kalau kita ngomong K-pop ya yang lagi tren ya. Nah, K-pop itu banyak sekali ya sampai artis-artis itu mohon maaf lakukan bunuh diri karena tadi ketika netizennya itu ya cyberbullying itu sangat tinggi. Gitu. Dan yang keempat, nah seksual. Misalnya catcalling. Jadi ada misalnya ada orang ya, misalnya paling sering ya, mohon maaf saya cewek nih kan, sering dipanggil sama sekelompok orang lewat di catcalling, berulang-ulang. Dia termasuk jadi bentuk bullying ya. Atau misalnya sentuhan tidak diinginkan, berulang-ulang dilakukan. Nah, itu salah satu bentuk bullying seksual juga. Jadi hati-hati ya. Atau yang seksual yang paling parah misalnya berulang-ulang sampai mohon maaf pelecehan. Dan itu bisa terjadi sebagai bentuk perundungan jika tadi perilaku itu dilakukan berulang-ulang, ada relasi kuasa, kemudian bersifat agresif. Nah, kemudian kita bicara tentang fakta ya. Faktanya bahwa, oh ada kok yang nggak ada bullying, nggak ada ini. Ternyata di seluruh dunia ini ada. Dan di sini ya, di Indonesia itu sampai 30, di Asia maksud saya, di Asia sampai 30,3%. Lalu gimana dengan Indonesia? Indonesia itu berbeda-beda datanya ya. Ada yang dari sekolah, ada yang dari universitas. Tapi bullying itu selalu masuk dalam 3 besar ya.
di kasus kekerasan terbanyak, di bentuk kekerasan terbanyak. Biasanya ada yang di universitas, kalau tidak salah saya, itu pelecehan seksual, yang kekerasan seksual yang nomor satu, keduanya bullying. Tapi kalau usia sekolah, bullying yang paling nomor satu, yang kedua baru kekerasan seksual. Nah, itu jadi termasuk hal-hal yang perlu kita sadari bahwa ini ada nyatanya dan ada terlaporkan. Nah, ini adalah data dari UNESCO ya. Ternyata data dari UNESCO, bullying itu tadi di sekolah, dari kita, jika kita bedakan dari perempuan dan laki-laki, paling banyak ya, mulai dari bullying yang melibatkan fisik itu banyaknya di laki-laki. Tapi yang perempuan bagaimana? Perempuan itu tingginya ternyata ya, mungkin perempuan sukanya misalnya dari ini ya, cyberbullying gitu kan, komen-komenan ya, kemudian juga sering nih living out activities, jadi sering mendiskriminasi. Misalnya, oh iya, dia nih bukan geng kita nih. Nah, itu ternyata perempuan nih yang paling tinggi kasus dari diskriminasinya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit tentang dampak bullying ya. Nah, dampak bullying ini nanti akan saya bahas dari dampak kesehatan, kemudian psikologi, sampai perubahan sikap, dan juga tentang akademik. Dari kesehatan sendiri mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa misalnya depresi. Depresi itu sudah hal yang hampir pasti ya terjadi pada korban bullying. Jadi depresi itu seperti apa? Depresi itu kalau di kedokteran kita ingatnya MLM. Jadi MLM ini bukan yang jalan-jalan itu ya, bukan. Jadi MLM ini adalah yang pertama mood menurun ya, lelah terus, lalu minat hilang. Nah, jadi bukan tidak ada mood ya, tapi mood menurun kalau kita di kesehatan ya. Jadi mood menurun itu misalnya apa-apa gitu ya, dia tidak berkeinginan gitu ya. Kemudian lelah terus, kayak sehari ini lelah, kenapa ya saya sering lelah gitu. Dan terakhir biasanya minatnya hilang, tidak punya keinginan untuk melakukan apapun, tidak mau bersekolah akhirnya gitu ya, tidak mau belajar karena dia depresi. Kemudian kecemasan. Nah, kecemasan ini biasanya apa-apa dia merasa takut ya, dia merasa cemas gitu ya untuk melakukan sesuatu karena mungkin dari bullying orang pelaku-pelakunya ini misalnya ada tindakan nih yang dilakukan oleh korbannya, kemudian apa-apa itu korban selalu disalahkan, lalu dia selalu diberikan kekerasan fisik ataupun diberikan kekerasan verbal oleh pelakunya. Nah, akhirnya korban ini merasa cemas untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau paranoia dia biasanya lebih merasa kayak terancam gitu ya, kayak dia mau kemana gitu kan dia takut, dia selalu merasa dia diikuti misalnya, ataupun dia merasa kayak dia dalam bahaya terus seperti itu. Nah, kemudian juga ada PTSD. Kalau PTSD ini bedanya dengan yang lainnya, biasanya ada pencetusnya ya. Pencetusnya itu biasanya satu kejadian tertentu. Misalnya dia pernah dirundung di sudut kampus, ya misalnya di bagian kantin lalu di sudut kampus, setiap lewat di situ dia merasa tertrigger gitu kan, karena itu membalikkan atau memberikan flashback pada kenangan buruknya. Itu contoh dari PTSD. Jadi ada pencetusnya, membuat ada flashback, dan kemudian dia akhirnya muncul nih gejala-gejala paranoia, kecemasan, dan depresi. Tapi memang keempat hal ini berdekatan dan bisa terjadi bersamaan. Itu dampak kesehatan yang paling sering terjadi pada pelaku perundungan, pada korban perundungan. Nah, dan kemudian UNESCO ternyata juga ada melihat nih dampak psikologis dari perilaku korban. Yang pertama, bahwa orang yang dibully ataupun menjadi korban bullying itu sangat sering merasa kesepian. Dan bahkan saat mau tidur di malam hari itu mereka sangat cemas gitu, sampai nggak bisa tidur. Dan ini yang paling parah ya, bahwa 24,3% itu sampai melakukan, mohon maaf, percobaan bunuh diri. Gitu. Dan jangan salah bahwa sebenarnya korban bullying itu bisa menimbulkan perilaku-perilaku seperti satu, menjadi perokok. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian juga misalnya jadi minum alkohol, kemudian sampai menggunakan marijuana atau ganja. Dan bahkan juga ada perilaku melakukan hubungan seksual yang lebih awal. Jadi misalnya di luar pernikahan. Karena apa? Karena mereka berusaha mencari safe space. Jadi mereka misalnya lingkungan di sekolahnya menjadi korban bullying ya, menjadi korban perundungan. Saat mereka di lingkungan sekitarnya ternyata pada perokok semua. Akhirnya dia merasa, oh iya saya bisa aman nih dengan menjadi perokok. Jadi akhirnya menjadi perokok atau jadi minum alkohol atau ternyata jadi mencari pelarian dengan menghisap ganja misalnya. Atau tadi melakukan hubungan seksual lebih awal. Apalagi kalau ternyata dia korban perundungan yang di bagian
bentuknya itu adalah bentuk kekerasan seksual. Nah, jadi hati-hati ya bahwa satu perilaku kecil saat melakukan atau menjadi korban bullying ini bisa merubah sikap seseorang. Nah, jadi tidak hanya yang ini ya, misalnya oh ya paling kesehatan gini enggak, tapi ternyata dampak panjangnya itu bisa macam-macam seperti itu. Nah, kemudian dampaknya juga di dunia pendidikan ya. Ini mungkin yang dekat dengan teman-teman ya, bahwa ternyata saat diteliti di UNESCO itu ternyata banyak orang yang putus sekolah karena sering dibully. Ini sangat-sangat sering, kayak aduh biasalah putus sekolah, tapi hati-hati bahwa satu anak putus sekolah itu berarti kita mematikan cita-cita anak tersebut. Nah, apalagi misalnya di perguruan tinggi. Bayangkan usahanya masuk ya di perkuliahan sudah sangat keras ya, mungkin adik-adik mahasiswa tahu ya kayak ini masuk ke farmasi itu sangat sulit kan. Apalagi saya lihat ya di kota SNBP-nya itu ternyata sangat tinggi itu peminatnya gitu ya, dan memperebutkan kursi yang hanya sedikit. Dan itu perjuangannya sangat luar biasa. Ternyata misalnya mendapatkan menjadi korban perundungan saat perkuliahan dan akhirnya harus berhenti kuliah. Dan itu ada dan itu selalu ada. Bahkan di tingkat residensi dokter spesialis juga ada gitu ya. Istilahnya berkuliah dokter spesialis itu lebih tinggi lagi ya. Jadi lebih sulit lagi masuknya. Dan kursinya biasanya satu kali masa studi itu cuma 3 kursi misalnya per dokter spesialis. Jadi itu lebih tinggi lagi dan bahkan banyak yang putus karena menjadi korban perundungan. Nah, kemudian lainnya lagi misalnya merasa seperti orang luar, jadi merasa terasingi gitu ya. Jadi merasa seperti orang asing di sekolahnya sendiri dan sekolah menjadi ataupun kampus bukan menjadi tempat aman lagi. Nah, apalagi misalnya nih ada yang mulai bolos-bolosan 3 sampai 4 hari gitu ya, nggak masuk terus nih ya. Jadi misalnya para dosen nih lihat-lihat ya kalau ada mahasiswanya ya, kok menghilang nih, kemana nih anak ini, apa yang terjadi pada anaknya, kenapa anak ini menghilang misalnya seperti itu. Ternyata di penelitiannya bisa jadi dia adalah korban bullying. Kemudian yang terakhir bahkan merasa cemas ya, hanya anak ini sudah belajar gitu ya, mau ujian nih besok nih, tapi pas ujian merasa cemas. Nah ini faktornya juga karena dia misalnya menjadi korban bullying juga. Jadi hati-hati. Dan mungkin teman-teman di sini ya yang mahasiswa, kalau ternyata ada temannya yang temannya satu angkatan, teman pergaulannya, kok dia kayaknya mulai bolos-bolos nih ya, atau misalnya kok dia ini gini ya, kalau ada perubahan sikapnya kita harus coba aware. Jangan-jangan terjadi sesuatu nih di teman kita, seperti itu. Nah, dan terakhir ini juga ada nih penelitian dari UNESCO juga, dan penelitian ini besar-besaran ya. Ternyata diberikan ujian nih pada orang-orang yang pertama eh, tidak pernah dibully, kemudian ada yang dibully bulanan ya, dibully bulanan mungkin setiap bulan nih ada aja ya menjadi korban dari tindakan bullying gitu. Kemudian ada juga yang dibully hanya per minggu gitu, misalnya setiap minggu, setiap hari ini dibully terus. Ternyata pada saat dites ya, hasil yang semakin sering dia menjadi korban bullying, semakin rendah skornya. Apalagi dibandingkan nih sama kalau misalnya dites nih dari matematika, dari membaca, dari sains. Apalagi kalau farmasi ini kan dekat sekali nih kimia-kimianya, kemudian juga ada matematikanya ya, apalagi membaca jurnal ya, ditugaskannya oleh para dosennya. Ternyata dengan menjadi korban bully, dia sulit fokus sehingga skornya turun dan turunnya itu jauh drastis gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa hati-hati dengan salah satu tindakan perundungan bisa mengakibatkan segalanya, mulai dari kesehatan, psikologinya, perubahan sikapnya, dalam jangka panjang dia bisa menjadi orang yang berbeda, dan apalagi di pendidikan kita bisa jika pelaku itu bisa mematikan cita-cita dari korban yang mengalami tindakan bullying. Nah, jadi kalau misalnya if you are in the situation, apa yang kita bisa lakukan? You can do these things. Yang pertama, kita perlu mencegah, jangan sampai terjadi, dengan menjadi agen berani baik, anti-bullying. Nah, agen berani baik itu seperti apa? Yang pertama, membangun komunikasi baik dengan teman sebaya. Nah, kita tidak tahu ya, apakah yang kita bicarakan ini bisa sama gitu persepsinya dengan orang lain gitu. Saya juga belajar ya, saya juga bukan orang yang sempurna, saya juga ternyata baru tahu bahwa satu kata-kata kita itu bisa dipersepsikan yang lain. Misalnya saya hanya bertanya, mungkin oh orang mempersepsikannya, oh dia marah, oh dia gini. Padahal jadi ada sesuatu nih yang salah di komunikasinya gitu ya. Apalagi adik-adik misalnya dengan teman sebaya nih. Kita nggak tahu, kita bercanda-canda kan, ini lalu mungkin body shaming gitu ya, tanpa kita sadari kita body shaming gitu. Nah ternyata orang itu sangat sensitif nih dengan body shaming, tertrigger dan akhirnya
merasa malu untuk datang sekolah dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan ya, kita sama-sama menjaga dan membangun komunikasi baik dengan teman sebaya ya. Nah, yang kedua, tadi senioritas ya, superior inferior itu sangat kental ya biasanya ya. Jadi hindari senioritas di lingkungan pendidikan. Nah, cara menghindarnya gimana? Tadi bahwa jika misalnya adik-adik di sini adalah senior, berarti rangkul juniornya misalnya untuk belajar bersama. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan gitu ya. Karena ternyata misalnya adik-adik mahasiswa di sini sebagai junior gitu ya. Jadi dengan senior kita hormati, hormati bukan berarti kita tunduk sampai 90 derajat gitu ya setiap lewat. Itu ya itu budaya Indonesia ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita hormatinya dengan batas yang wajar gitu ya. Jadi jangan misalnya seniornya minta belikan apa gitu kan, nggak dibayar sampai malah berjuta-juta. Nah, itu kan hati-hati, itu sudah melewati batas gitu ya. Tapi bergaulah dengan hal yang wajar. Karena apa? Kalau di nakes ini sangat kental ya, apalagi mungkin yang Bapak Ibu dosen sudah bekerja sangat tahu bahwa biasanya saat kita bekerja di lingkungan kesehatan, di rumah sakit, di tempat praktek, seterusnya, ternyata misalnya ada kalanya eh, kita punya senior di lingkungan kerja yang ternyata junior kita waktu saat sekolah gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih, oh ternyata teman rekan kerja kita adalah atau senior kita di lingkungan kerja ternyata dulu junior kita nih. Ternyata saya kita saya satu orang ini ada punya masalah gitu kan atau misalnya dulu suka ngerundung nih ternyata oh dia menjadi junior gitu kan atau bahkan dia menjadi direktur rumah sakit misalnya kan ternyata dia junior saya dulu. Nah, itu hati-hati karena sangat dekat. Kalau saya dulu juga waktu di koas ya di profesi kami satu stase dengan senior-senior dari bertahun-tahun lebih di atas saya gitu ya dan kita sama-sama mahasiswa gitu kita berkolaborasi nah kita hanya harus hati-hati dan menjaga lingkungan pergaulan apalagi di masalah senioritas. Nah, menerapkan toleransi dan inklusivitas dalam pergaulan. Ingat bahwa kita harus hindari ya mendiskriminasi dari unsur sara ya. Jadi ini saya cerita sedikit ya pengalaman saya dulu waktu sekolah. Jadi saya sekolah dulu kebetulan satu kelas ya. Karena ada satu kelas kami dosen kami dari psikologi ya, dosen psikologi saya mengambil kelas leadership ya waktu itu, tapi kami fokusnya tentang komunikasi. Dan di situ teman saya ada dari orang Spanyol, orang Korea, orang Jepang ya. Kemudian juga ada orang Amerika juga ada, orang Vietnam dan ternyata mereka itu tidak membeda-bedakan gitu kan. Saya juga punya satu teman muslim juga yang pakai kerudung juga, pakai jilbab juga dan kami bergaul gitu ya. Bahkan dengan semua tanpa membeda-bedakan. Bahkan ternyata saat ada diskusi teman saya yang orang Spanyol itu sangat kepo gitu kan. Oh, saya sangat kagum dengan orang muslim misalnya karena sangat kuat saat berpuasa misalnya dan dia ternyata sangat menghargai gitu ya dan seperti itulah yang seharusnya mungkin orang Indonesia bisa terapkan gitu ya karena kita juga sama-sama nih beragam budayanya seperti itu jadi menerapkan toleransi dan inklusivitas itu sangat indah gitu ya hindari diskriminasi karena unsur sara. Nah kemudian tadi mengenali dan menghentikan potensi tindakan bullying jadi kita harus kenal dulu oh ini tindakan bullying nggak ya ini bullying nggak ya dan kita berusaha kenali dan jika kita tahu itu ada potensinya maka kita coba hentikan gitu ya dan mungkin kalau teman-teman saya juga kemarin ada baca ya lewat-lewat di Instagram ya tentang rape culture gitu jadi rape culture mungkin berhubungan dengan kasus pembacokan yang kemarin ya jadi banyak orang yang membenarkan gitu kan oh nggak apa-apa di mohon maaf ya misalnya dibacok aja gitu kan ada kata-kata statement seperti itu ternyata pada saat dibaca ya saya baca tentang diagram rape culture itu bahwa orang yang menormalisasi itu adalah awal dari menjadi pelaku gitu. Apalagi kalau misalnya kita melihat, kita menyadari, oh ini ada tindakan bullying nih. Kita normalisasi ya biasalah, hati-hati. Mungkin kita punya dasar menjadi pelaku seperti itu. Jadi mulai dari menormalisasi hal-hal yang tidak baik, lalu lama-lama, oh lihat nih orang-orang nih menormalisasi nih. Akhirnya kita mulai tergoda ikut-ikutan gitu kan dan ya betul sekali nih ya dari MC kita bilangnya pelaku jadi merasa lebih aman karena si pelaku merasa didukung gitu kan oh banyak kok yang mendukung aku gitu kan dari kasus yang kemarin itu saya juga prihatin ya karena responsnya ini ya saya nggak bukan masalah gender ya enggak tapi masalah konsep netizen ternyata banyak gitu yang membela pelaku ya padahal kita seburuk-buruk apapun ya apa yang dilakukan oleh korban tapi kita tidak membenarkan kekerasan ya jadi yang salah adalah perilaku kekerasannya
gitu. Dan ternyata banyak yang mendukung. Dan hati-hati, jangan-jangan orang-orang yang mendukung ini adalah calon-calon menjadi pelaku. Oleh karena itu kita harus tadi mengenali dan menghentikan sebisa mungkin potensi dari tindakan bullying. Nah, ini pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ya, kalau misalnya ternyata kita melihat nih secara langsung tindakan bullying, atau misalnya kita tahu, oh ini kayaknya bullying deh, apa yang harus kita lakukan? Satu, segera laporkan. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, di sini apakah ada peserta dari anak SMA ya? Kalau ada peserta dari anak SMA, mungkin segera laporkan ke gurunya. Atau misalnya ke orang-orang dewasa yang dipercaya, gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan kampus, banyak kanal-kanal pelaporan yang nanti akan saya sampaikan ya. Atau bisa juga, kalau malu untuk melaporkan ke kanal tersebut, bisa ke dosen pembimbing akademik misalnya. Ataupun, oh kayaknya ke dosen pembimbing akademik masih kurang nyaman nih, bisa ke dosen-dosen yang adik-adik merasa enak untuk komunikasinya gitu ya, yang bisa mengarahkan berikutnya harus bagaimana. Jadi harus segera laporkan. Berikutnya jangan hanya jadi penonton. Tadi ya, dengan menonton ya, mulai dari menonton ya normalisasi gitu kan ya, itu biasa ya, harus digitukan tuh. Nah, itu kan sampai membiasakan hal-hal yang salah, itu hal yang salah. Jadi dengan jadi penonton berarti kita mendukung tuh kekerasan tersebut. Jadi jangan hanya jadi penonton, ajak korban pergi dari tempat tersebut sebisa mungkin ya, karena kita tidak tahu misalnya ada perilaku bullying gitu ya, ternyata mereka satu geng gitu ya, satu gengnya dibawa satu RT satu RW, yang dibully satu kan, kita nggak mungkin kita tarik korban ya, kita ikut dikeroyok gitu kan. Nah jadi kalau misalnya bisa ya silakan, tapi kalau tidak bisa jangan juga. Jadi kita bisa lakukan satu tadi, laporkan gitu ya. Makanya hentikan tindakan perundungan sebisanya. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa lakukan sesuatu di tengah-tengah itu, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak bisa, berarti tadi segera laporkan, atau kalau sudah aware nih, oh ini tindakan yang salah, harus ke kanal pelaporan misalnya. Ataupun cari orang yang bisa dipercaya, diskusi. Misalnya, Pak, Bu, apakah ini tindakan perundungan ya? Saya harus kemana? Misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya adik-adik dari sekolah ya. Jadi saya karena mendengar ada dari anak-anak SMA, saya juga mencari-cari ya. Ternyata memang selain kalau di kampus kita adanya Satgas PPKPT, kalau di sekolah itu namanya TPPK ya. Jadi sama penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Itu biasanya setiap sekolah sekarang sudah wajib ada. Di universitas wajib ada, setiap sekolah juga harus ada. Nah, jadi nanti biasanya akan ada nih, kalau dugaan kekerasan terjadi, pelaporan masuk ke dalam TPPK, atau misalnya Satgas PPKPT kalau di universitas, dan itu akan diolah. Dan ini, laporan ini, kok lama ya Bu ya, lama sekali nih katanya gini. Kenapa? Karena memang ada mekanisme, kita harus pemeriksaan ya, kita memanggil saksi, memanggil korban, memanggil terduga ya, jadi kita wawancara biasanya, lalu karena kita harus menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Karena apa? Karena jika misalnya dari hasil simpulan dan rekomendasinya harus diberikan sanksi, maka akan diberikan sanksi. Yang memberikan sanksi biasanya pejabat yang berwenang. Misalnya nanti ada kasus ya, ternyata pelakunya dari mahasiswa, apakah mahasiswa itu harus diskors kah, harus diberhentikan kah, atau bagaimana? Atau misalnya dari dosen, misalnya dosennya itu harus gimana, harus diberhentikan mengajar kah, dan bagaimana? Nah, biasanya seperti itu. Kalau di sekolah, mungkin ya di SMA, di SD, SMP, sama ya. Jadi gurunya misalnya atau siswanya akan ada yang ditindak ya jika diperlukan adanya sanksi. Nah, kalau di FK sendiri ya, kita sudah disediakan ya link pelaporan kekerasan di FK Untan. Ini setahu saya ini dipegang oleh para petinggi ya, para dekanat ya. Jadi silakan bagi adik-adik yang misalnya ingin ini diselesaikan di FK Untan gitu ya. Jadi isinya nanti ada Google Form ya. Silakan jika ini boleh di save nanti, atau mungkin nanti serahkan ya PPT-nya ke panitia. Jadi ini boleh kalau misalnya tadi melihat sesuatu ya, oh iya saya perlu laporkan, silakan. Atau misalnya ya melalui Satgas PPKPT ya, di organisasi universitas ini biasanya bisa juga jadi ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada G-Formnya, atau misalnya melalui WhatsApp bisa gitu ya. Jadi silakan dilaporkan. Karena memang biasanya tanpa pelaporan ya tidak ketahuan gitu ya, tidak tahu apakah ada tindakan itu atau tidak. Walaupun sekarang ternyata di perubahan yang terbaru ini Satgas juga bisa menindak ya tanpa laporan, tapi kalau misalnya nggak ada saksinya kan kita nggak tahu apakah ada tindakan itu atau tidak gitu. Jadi boleh nanti ini menjadi alur pelaporan seperti itu. Nah, mungkin
Saya nggak tahu ya apakah boleh saya sambil refleksi juga ya, tapi refleksinya mungkin sedikit untuk kita sama-sama ya eh, mencoba merefleksikan diri apa sih yang kita sudah bahas nih selama 30 menit ke belakang. Jadi sama di Slido lagi boleh disampaikan satu kalimat refleksi. Kalimat refleksinya mungkin bisa boleh curhat ya, boleh misalnya oh ya sebenarnya saya sudah mendapatkan apa, saya baru tahu ternyata perundungan ini atau misalnya bagaimana ini. Itu silahkan ya. Silahkan boleh di scan QR code-nya, boleh di klik slido.com, kemudian dimasukkan angka-angkanya. Nah, saya tunggu 1 menit juga ya. Silakan. Atau kalau agak kalimatnya agak panjang, nggak apa-apa. Nanti munculnya dia per kalimat. Oke, silahkan. Oke, ada kalimat berani bangkit. Ya, jadi kalau berani bangkit, mungkin ini ya, dulu pernah mengalami ya. Jadi silakan harus berani bangkit. Itu dari sisi yang mungkin pernah melihat ya. Jadi atau misalnya mengalami, tapi saya doakan semoga tidak ya, tidak pernah mengalami dan ataupun jika pernah tidak terulang lagi ya. Dan PR-nya adalah bagaimana seorang korban itu bisa berani bangkit. Silahkan bagi yang ingin mengetik lagi. Nah, betul sekali ya. Pencegahan dan pelaporan itu jangan diharapkan dari korban saja. Orang di sekitar juga harus notice. Karena sangat sering ya, korban itu takut sekali untuk melapor. Biasanya eh, saking takutnya dia nggak mau datang ke kampus, nggak mau datang ke sekolah, sangat menghindari. Biasanya orang-orang di sekitar tadi yang harus notice ya. Saya ingat dulu waktu sekolah ya, di bus gitu ya, di sekolah-sekolah di sudut kampus gitu. Ada tulisan if you see something, say something. Jadi kalau kamu melihat sesuatu, kamu harus katakan sesuatu. Hanya dengan melihat, berarti kita bertanggung jawab tuh untuk melaporkannya. Dan bagi misalnya teman-teman tahu, oh temannya nih takut nih untuk melapor, selalu di encourage ya, dukung temannya. Gak apa-apa, lapor aja, nanti kami temani, kami dampingi seperti itu. Oke, love yourself, benar sekali ya. Harus cintai diri sendiri ya. Kalau dari mencintai diri sendiri, kita bisa menghindari hal-hal seperti ini. Karena kita bisa lebih aware. Oh, orang ini nih berundung saya nih. Saya harus menghindari orang itu. Saya harus cut off orang itu. Atau saya harus berani bangkit ya. Atau saya bisa lakukan perilaku asertif. Jadi perilaku asertif itu berani bilang tidak. Oh, tidak. Eh, maaf, saya tidak terima dengan perlakuan Anda seperti itu gitu ya. Lagi harus menolak ya. Seperti itu. Setiap orang perlu berani menghentikan dan tidak ikut melakukannya serta melaporkannya. Nah, jadi harus berani menghentikannya. Jadi keberanian itu sangat sulit ya. Kadang-kadang, oh saya takut ditekan dan seterusnya. Saya jadi teringat sebuah cerita ya. Gue ada pertanyaan, alumni itu boleh lapor tidak ya? Nah, alumni kebetulan kami juga ada kasus ya dulu bahwa kebetulan karena pelakunya itu masih ada di lingkungan kampus dan korbannya sudah menjadi alumni. Itu bisa sekali alumni itu melapor ya, apalagi dikhawatirkan misalnya pelakunya ini akan menimbulkan korban-korban baru. Dan sering nanya adik-adik nih misalnya, saya belum berani nih karena saya masih mahasiswa, takut nilai saya dipermainkan gitu ya. Akhirnya baru setelah jadi alumni baru berani lapor. Nah, itu kami terima ya, biasanya dari Satgas PKPT. Apalagi kalau misalnya tadi pelakunya itu masih membahayakan. Tapi secepat mungkin lebih baik ya, karena khawatirnya kita tidak tahu berapa banyak korban yang orang yang menjadi korban gitu ya. Jadi misalnya pun kita pernah melihat, cukup satu kali kita melihat itu aja kita stop gitu ya. Bantu teman melepas trauma, betul sekali ya. Jadi yang sangat sulit misalnya kita mungkin kita tidak mengalami, tapi kita melihat orang lain menjadi korbannya. Kita melihat orang lain itu jatuh sampai terubah sikapnya sampai kita lihat oh iya dia tidak mampu lagi bangkit. Mungkin kita bisa bangkit, tapi orang lain tidak bisa bangkit. Jadi kita harus membantu teman kita dalam melepas trauma. Jika mereka membutuhkan sesuatu, kita bisa menjadi teman baik gitu ya. Atau misalnya mereka butuh bantuan. Dan biasanya kalau dari Satgas ya juga ada eh,
Misalnya bantuan dari psikologi, psikolog ya, misalnya diperlukan, itu bisa kita arahkan dan seterusnya. Seperti itu. Ini masih ada satu partisipan typing, silahkan ya yang masih mau mengetik ya. Saya mungkin tunggu sampai 30 detik lagi, silahkan apa yang ingin direfleksikan. Oke, masih ada dua juga boleh. Bicara tentang, sambil saya tunggu ya, bicara tentang tidak ikut melakukannya ya. Mungkin kadang-kadang ada juga yang merasa, oh iya kalau misalnya nggak melakukannya, nggak keren nih ya, nggak ikut perundungan, nanti sebentar. Di Misalnya juga ada nih ya, tadi kalau nggak ikut-ikutan nanti oh nggak keren, oh nggak masuk ke circle kita. Nah itu juga kadang-kadang ada seperti itu ya. Jadi bukan berarti perilaku kekerasan itu ngikut tren gitu ya. Nah jadi kita harus aware yang mana sih yang masuk ke dalam perundungan, yang mana yang termasuk dalam kekerasan yang berulang gitu ya. Nah keberanian dan empati perlu ditumbuhkan. Setuju sekali ya, karena kadang-kadang khawatir ya, karena aduh saya takut gitu kan, saya takut kalau untuk melapor gitu. Nah memang keberadaan itu sangat sulit ya, makanya orang-orang sekitar ya, dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat penting. Jadi misalnya nggak berani nih melapor, mungkin cerita dulu ke teman gitu ya, tapi teman yang amanah ya, kadang-kadang ada teman yang ember. Jadi cari teman yang amanah ya, yang bisa kita tuangkan gitu ya, rasa takut kita jadi dituangkan, minta dukungan dari teman-temannya seperti itu. Jangan cuma diam saja. Betul sekali. Candaan yang mungkin dianggap ringan dan lucu bisa menimbulkan ketakutan dan rasa sakit bagi orang lain. Betul sekali ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahkan kata-kata pun mungkin ada beberapa orang yang persepsinya salah gitu. Jadi memang PR juga bagi saya, PR juga bagi semua orang mungkin ya, bahwa kata-kata kita, kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Kita anggap candaan nih, oh iya kita cuma bercanda gitu ya. Tapi orang tersebut bisa tertrigger. Ternyata dia punya trauma masa lalu ya, yang mendengar kata-kata itu dia langsung ketakutan misalnya, atau dia merasa sakit terhadap ucapan tersebut seperti itu. Oke, mungkin itu untuk refleksinya ya. Sebenarnya saya ada satu komitmen lagi, slide komitmen ya. Eh, tapi ini mungkin kita tanya jawab dulu baru kita ke komitmen ya. Saya kembalikan kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Zulfa Khairunisa Ihsan MSc atas pemaparannya dan membuka wawasan kita mengenai pencegahan bullying ini. Dari awal bentuk-bentuk bullying, dampaknya, dan apa yang harus dilakukan bagi korban ataupun orang-orang yang melihat korban bullying atau perilaku bullying. Nah, kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nah, dokter, dari saya sendiri ingin bertanya, jadi selama pengalaman dokter menjadi bagian dari Satgas, apa faktor utama yang bikin seseorang itu jadi pelaku bullying gitu? Sehingga kita mungkin bisa mencegah teman-teman yang, oh ada bibit-bibit bullying nih gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi begitu. Jangan sampai dia menjadi pelaku. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Yui ya. Jadi memang banyak faktor sih ya yang menyebabkan seorang itu menjadi pelaku perundungan. Waktu itu pernah ya ada kasus, mungkin ya kasus di suatu tempat ya, dia merundung temannya ya, di mahasiswa antar mahasiswa gitu ya. Ternyata faktor pertama bisa jadi karena lingkungannya ya. Yang pertama bisa jadi karena kebiasaan di tempat tersebut. Jadi misalnya, oh iya itu hal yang dianggap biasa nih, oh ini halnya biasa biasa kok kalau kita misalnya nyuruh-nyuruh juniornya untuk melakukan ini, hal yang tidak masuk akal pun disuruh seperti itu ya. Nah jadi hal itu dinormalisasi seperti kata saya tadi ya, bahwa dengan normalisasi seorang itu diam terhadap hal tersebut, kemudian akhirnya lama-lama dia merasa oh ya
saya kayaknya kalau melakukan itu hal yang keren deh. Nah, akhirnya dia menjadi seorang pelaku seterusnya. Atau misalnya tadi yang kedua ternyata antar pelakunya tadi ya atau calon-calon pelaku itu didukung gitu. Dia merasa mendapat dukungan dari teman-teman sekitarnya. Nah, akhirnya mereka bersatu tuh untuk merundung korban tersebut ya. Biasanya sih faktor terbesarnya adalah faktor lingkungan tadi. Nah, saat saya bicara-bicara dengan psikolog ya, ternyata salah satu faktor lainnya yang mungkin tidak tampak selain tadi lingkungan adalah faktor keluarganya. Jadi mungkin faktor masa lalunya. Seorang itu punya trauma masa kecil ya, misalnya satunya adalah trauma diabaikan gitu ya, terabaikan oleh keluarganya misalnya atau terabaikan oleh lingkungan sekitarnya. Dan dia merasa dia butuh pelampiasan itu. Sehingga waktu dia menjadi seorang yang superior dari orang lain, dia ingin melampiaskan tadi ya trauma-traumanya ke orang lain. Jadi bukan berarti orang yang trauma ini akan selalu lemah aja. Bisa jadi orang yang trauma justru menjadi pelaku. Itu juga bisa sekali. Nah, jadi banyak hal ya. Dan utamanya adalah tadi bahwa bisa jadi faktor lingkungan, faktor trauma masa lalu dan seterusnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Nah, ini dokter ada pertanyaan di kolom chat dari Steviano Jonathan. Saya izin bertanya dok, apakah orang yang sering terkena bullying sehingga trauma itu mempengaruhi bagian otaknya sehingga terjadi perubahan bentuk atau otaknya menyusut atau membesar? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya dari Steviano ya. Untuk penelitian spesifiknya mungkin saya kurang membaca ya mengenai hal ini. Tapi memang jika orang-orang itu memiliki suatu trauma, tentunya akan mengalami perubahan dari kesehatan mental seperti depresi dan seterusnya. Dan saat orang depresi, secara eh, patofisiologi dari otaknya, memang otaknya itu mengalami masalah ya. Misalnya paling sering sih lebih ke arah atrofi ya. Atrofi itu berarti otaknya cenderung menyusut atau mengecil seperti itu. Apalagi kalau dia kadang-kadang mungkin saya juga pernah dengar ya, walaupun saya tidak pasti spesifiknya itu di bagian mana otaknya yang mengalami perubahan, tapi umumnya memang eh, kenapa seorang itu bisa depresi, kenapa seorang itu bisa ada kecemasan, itu juga karena faktor-faktor ada enzim di otaknya itu yang berubah gitu ya. Ternyata misalnya ada kita bilangnya neurotransmitter ya atau sinyal-sinyal sinyal-sinyal listrik di otaknya itu yang berubah. Ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit. Dan itu hal-hal yang mungkin dari hal-hal kecil tadi ya berulang-ulang mendapatkan stimulus yang salah sehingga membuat seorang itu menjadi trauma dan seterusnya. Dan itu tentunya ada jadi perubahan tuh di bagian otaknya. Nah, kalau misalnya otaknya membesar sih mungkin lebih ke arah menyusut ya, tidak atrofi. Tapi saya untuk penelitian spesifiknya saya belum berani nge-statement seperti itu ya. Mungkin nanti itu PR bagi saya juga ya. Terima kasih pertanyaannya, Steviano. Nah, dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dimas Pranata. Dokter, dalam perspektif kesehatan mental remaja, bagaimana paparan bullying yang terjadi secara berulang dapat mempengaruhi perkembangan otak, regulasi emosi, dan pembentukan kepercayaan diri pada korban? Thanks, dokter. Baik, terima kasih Dimas Pranata ya. Dimas Pranata ini kayaknya dari SMA ya. SMA Negeri 4 ya. Benar nggak? Bukan, SMA Negeri 2 ya. Apakah mahasiswa atau SMA Negeri nih dari Dimas ya? Terima kasih ya pertanyaannya. Bisa boleh jawab. Mungkin mirip seperti yang tadi ya untuk mempengaruhi perkembangan otak ya. Biasanya tadi di masalah neurologis ya atau persarafan itu kita mengenal istilahnya atrofi, atrofi sel saraf. Atrofi itu kan berarti kematian sel. Nah, hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan otak itu, misalnya otaknya itu rusak, biasanya bisa mengakibatkan ujung-ujungnya adalah terjadi atrofi otak ya seperti tadi. Sehingga sel-sel mati itu akan menyebabkan otak itu menyusut atau mengecil. Itu udah dampak jangka panjang sekali. Tidak hanya dari trauma bullying ya, misalnya orang-orang yang sering pelupa gitu ya, atau misalnya kita bilangnya demensia, ya Alzheimer. Nah itu biasanya yang terjadi adalah atrofi di bagian otaknya. Nah untuk regulasi emosi, betul sekali tadi ya, bahwa biasanya seorang yang dengan sering terpapar bullying itu akan sulit untuk mengatur emosinya tadi. Orang tersebut akan cenderung takut, cenderung merasa kesepian, cenderung tidak percaya diri. Betul sekali, pembentukan kepercayaan dirinya itu akan semakin kurang. Kenapa? Karena tadi, sebagai contoh, ada seorang korban. Kemudian pelakunya misalnya selalu merundung seseorang tersebut. Jadi merundungnya bagaimana? Seorang ini misalnya melakukan sesuatu, tapi perundung itu kayak selalu mengejek, selalu kayak, ih salah nih, oh ini salah nih, atau bahkan sampai melakukan kekerasan fisik dan seterusnya. Sehingga yang muncul di benak
korban itu adalah, oh apa yang saya lakukan ini selalu salah gitu. Sehingga akhirnya dia merasa tidak percaya diri. Dia melakukan sesuatu, ada rasa ketakutan. Makanya tadi di penelitian dari UNESCO, udah belajar pun seharian, udah well prepared sekali untuk tesnya itu, ternyata pada saat tes, dia merasa anxious, malah cemas. Duh bisa nggak ya? Padahal dia sudah belajar maksimal gitu. Nah itu yang sering terjadi. Contohnya pada orang-orang yang menjadi korban bullying gitu ya. Karena kepercayaan dirinya sudah dipatahkan oleh para pelaku gitu. Apa yang dilakukan tuh selalu salah biasanya. Nah, jadi akibatnya tadi tidak mampu mengontrol emosinya, kepercayaan dirinya itu sangat berkurang dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kesehatan mental remaja seperti tadi. Jadi karena bullying ini tadi kalau kita lihat ya datanya itu sering sekali di usia sekolah menengah dan juga universitas juga masih ada, dan itu adalah fase-fase pembentukan jati diri kalau secara psikologis ya. Dan akibatnya saat dia menjadi dewasa tadi dia akan tumbuh menjadi tadi orang yang kurang percaya diri, orang yang merasa cemas, merasa takut. Kalau kecemasan itu sudah sampai eh, yang sudah harus minum obat tuh biasanya dia mudah bergetar gitu ya, mudah berdebar, mudah berkeringatan tanpa sebab ya gitu. Dan dia itu tuh sangat mengganggu aktivitas dia sehari-hari, sangat mengganggu bekerja. Sehingga pada kesehatan mental remaja sendiri ya, tadi ya, jika terpaparnya di saat remaja, saat dewasanya itu dia bisa menjadi seorang yang kurang produktif seperti itu. Terima kasih Dimas pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya, dokter. Nah, dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rafi Aslam. Sebelumnya, terima kasih atas penyampaiannya, dokter. Kadang tuh saat kejadian bullying di call out tuh biasanya gampang didefleksi oleh pelaku dengan dalih cuman candaan. Dan akibatnya kejadian tersebut tidak dianggap penting. Terus gimana menghandlenya ya saat pelaporan? Karena biasanya kan harus mendengar dari dua pihak. Dan apa yang disampaikan kadang beda dengan apa yang dilakukan. Baik, terima Silakan, kasih ya, dokter. Ya, terima kasih Muhammad Rofi ya. Ini pertanyaannya bagus ya, karena kadang-kadang ini ya ada kasus bullying gitu kan, dipanggil nih eh, korbannya kan di melapor, oh ada gini bullying-bullying. Pas pelakunya dipanggil, di interview, oh itu cuma candaan, oh ini nggak penting kok, ini hal biasa. Nah makanya di mekanisme pelaporan itu wajib ya, korbannya wajib dipanggil, pelakunya wajib dipanggil, dan kita akan mendengar dari dua sisi. Kita akan berusaha melihat ya, dan yang paling sering, yang paling kita lihat adalah bagaimana dampaknya ke korban gitu. Apa yang apa akibatnya ke korban? Misalnya korbannya akhirnya jadi seperti ini, jadi seperti ini, dan seterusnya. Karena kadang-kadang setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda ya terhadap satu hal. Bisa jadi seorang ini menganggap, oh ini biasa gitu ya. Padahal hal itu bisa berdampak bagi orang tersebut. Bisa dari sisi psikisnya gitu ya. Ternyata dari kalimat yang cuma candaan itu, seorang itu harus berobat psikiater gitu kan. Dan misalnya kan harus berobat depresi, harus berobat karena kecemasannya. Dia tidak mampu bisa produktif atau dia tidak mampu lagi untuk belajar seperti itu. Jadi tentunya kita melihat dari dua sisi pastinya, dan kita melihat seberapa jauh sih hal yang sudah dilakukan oleh pelaku dan bagaimana dampaknya bagi korban gitu ya. Dan apakah dampak itu merupakan dampak langsung yang disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh para pelaku seperti itu. Jadi tadi ya tidak ada yang oh cuma candaan, karena setiap orang itu persepsinya beda-beda ya. Ada yang orang ya cuma candaan, dianggap, kita bilangnya coping mechanism ya kalau di kedokteran psikiatri. Jadi hal yang kita bisa menghandle ya kita handle dengan candaan gitu kan, atau misalnya kita ketawa aja habis dibilang itu cuma bercanda. Tapi ada korban juga yang coping mekanismenya adalah dengan menarik diri, avoidance. Oh ya, orang itu menganggap itu cuma candaan, tapi bagi aku itu hal yang meruntuhkan mentalku. Aku tidak mampu lagi datang ke kampus, misalnya. Aku tidak mampu lagi datang ke sekolah. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan kata cuma candaan. Kita harus tahu apakah candaan kita ini bagaimana persepsi orang tersebut terhadap candaan kita dan seterusnya. Jadi seperti itu ya untuk Muhammad Rofi. Tentunya kita akan mengklarifikasi ya biasanya dari Satgas. Mungkin kalau di sekolah ke PPK tadi ya, di mengklarifikasi dari dua hal tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh silakan untuk raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat.
Nah, baik dokter, berhubung sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, jadi saya izin menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi, bahwa terdapat banyak faktor untuk menjadi pelaku bullying dan yang paling utama itu kebiasaan atau lingkungan yang menormalisasi, serta seringnya itu faktor dari keluarga, faktor yang tidak tampak, entah kurang perhatian, diabaikan sehingga butuh pelampiasan. Kemudian untuk orang yang trauma itu umumnya bisa mengalami perubahan pada otaknya apabila dalam jangka panjang, seperti otaknya menyusut pada bagian-bagian tertentu karena kematian sel saraf, dan perubahan emosi, susah untuk mengontrol emosi, penurunan kepercayaan diri, dan hal yang bisa dilakukan oleh kita ketika melihat terjadinya perilaku bullying, yakni mempertemukan kedua belah pihak, bertanya dan mendengar dari kedua sisi seberapa jauh yang dilakukan oleh pelaku dan dampaknya bagi korban. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada operator. Disilakan untuk menampilkan sertifikat. Baik, Ibu Dokter, silakan kami izin mendokumentasikan. Boleh Ibu bersiap, kepada operator disilakan untuk menyiapkan kameranya. Saya izin pimpin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, Izin baik. MC boleh request gaya, kita stop Boleh, kekerasan ya. Stop kekerasan, boleh depan seperti ini. boleh teman-teman yang bisa on cam silakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan proses seperti ini. Salam kekerasan, pencegahan kekerasan, Stop kekerasan. stop kekerasan. Oke, baik, operator sudah siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ibu Dokter atas pemaparan materinya. Kita selanjutnya akan melakukan sesi dokumentasi kepada seluruh peserta. Jadi izin Ibu untuk melakukan dokumentasi sekali lagi. Oh, tadi belum ya? Baru sertifikat ya berarti. Iya, tadi baru sertifikat. Silakan operator. Oke, baik. Di sini saya izin hitung. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai sudah sesi dokumentasi kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kuliah tamu dengan judul Berani Baik Mencegah Bullying dari sisi pelaku korban dan saksi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Ibu Dr. Zulfa Khairunisa Ihsan MSc atas ilmu yang telah diberikan, dan kepada Ibu Nera Umilia Purwanti MSc APT yang telah mendampingi hingga akhir, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Dokter tadi ada ingin menyampaikan komitmen? Silakan dokter. Masih bisa ya berarti ya? Bentar, Bisa dokter. saya share screen lagi ya. Eh, Sebenarnya komitmen ini rencananya mungkin kita sama-sama ya. Boleh boleh kali ya online walaupun agak ribet ya. Bentar saya share screen dulu. Jadi bagi yang bisa on mic silahkan. Tapi tidak hanya dibacakan ya. Kita sama-sama meresapi apa yang tertulis di kata-katanya. Saya harapkan dengan kita mengucapkan bersama ini, kita bisa meyakinkan diri bahwa kita siap untuk menjadi agen teman baik ya. Nanti caranya seperti kita baca Pancasila ya. Mungkin saya bacakan dulu, nanti baru silakan diikuti oleh audiens. Jadi silakan yang bisa on mic dipersilahkan. Saya izin mulai ya.
Komitmen saya menolak bullying. Ayo silakan. Komitmen saya menolak bullying. Ayo yang lain boleh sama-sama ya. Kurang kompak. Ini cuma MC-nya nih. Saya dan MC aja nih yang komitmen. Ya kita ulang ya. Dengan semangat, dengan lantang, dan kita harus yakin bahwa kita menolak bullying. Oke? Saya mulai ya. Komitmen saya menolak bullying. Komitmen saya Komitmen saya menolak menolak bullying. Saya bullying. menolak bullying. 1. Satu, Satu, Aku tidak akan melakukan tindakan kekerasan dan bullying. aku tidak Aku akan tidak akan melakukan melakukan tindakan tindakan kekerasan dan kekerasan bullying. dan bullying. 2. Dua, Dua, Apabila aku menyaksikan tindakan bullying, apabila Apabila aku aku menyaksikan menyaksikan tindakan bullying, tindakan bullying, aku akan melaporkannya. aku aku akan akan melaporkannya. melaporkannya. 3. Tiga, Tiga, Apabila aku menyaksikan tindakan bullying, apabila aku apabila aku menyaksikan menyaksikan tindakan tindakan bullying, bullying, aku akan memberikan pertolongan pada korban sesuai kemampuanku. aku akan memberikan pertolongan pada korban sesuai sesuai kemampuanku. kemampuanku. 4. Empat, Empat, Aku akan berpartisipasi dalam menciptakan ruang aman dari kekerasan. aku akan berpartisipasi dalam menciptakan ruangan aman dari kekerasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita hebat ya. Dan saya harap komitmen ini bisa menjadi awal bagi kita untuk bisa berkomitmen dalam menolak bullying. Mungkin terima kasih ya, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga sesi singkat ini bisa membangun awareness teman-teman semua, baik itu dari mahasiswa dan para dosen tentang dampak dari bullying dan bisa mencegah bullying. Terima kasih saya ucapkan kepada MC dan juga panitia. Saya mohon izin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan membuka wawasan kami. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi pengayaan keilmuan bagi kita semua. Akhir kata, saya Yuwi Listia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih para Bapak Ibu.